Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan pelajari tentang bentuk aljabar. Yang pertama adalah konsep aljabar. Amati masalah berikut. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Dari percakapan di atas, terlihat dua orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Pak Thohir menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Pak Erik langsung menyebutkan dan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Dari permasalahan yang tadi, kita dapat simpulkan bahwa Pak Thohir membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Kemudian Pak Erik membeli 5 buku. Dalam satu kardus, karena kita tidak mengetahui banyaknya buku ada berapa, maka kita misalkan banyaknya satu kardus terdapat X buku. Maka bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 3. Sedangkan Pak Erik karena jelas memiliki 5 buku, maka bentuk aljabarnya adalah 5. Maka bisa kita simpulkan bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang disajikan dengan memuat huruf-huruf atau lambang untuk mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Berikutnya kita amati juga contoh berikut. Kita misalkan X menyatakan banyak bola dalam satu kotak, Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Kemudian kita asumsikan bahwa tiap kotak berisi bola dengan jumlah yang sama, kemudian tiap tabung berisi bola dengan jumlah yang sama. Maka yang pertama terdapat 2 bola, maka bentuk aljabarnya adalah 2. Yang kedua, terdapat 1 kotak bola, maka bentuk aljabarnya adalah X. Kemudian yang ketiga, terdapat 2 kotak bola, maka bentuk aljabarnya adalah X tambah X atau 2X. Kemudian yang keempat, terdapat 2 kotak bola dan 4 bola, maka bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 4. Kemudian yang kelima, 2 kotak bola, kemudian 1 tabung bola dan 4 bola, maka bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah Y tambah 4. Dan seterusnya. Bisakah kamu mengisi titik-titik pada tabel di samping? Berikutnya adalah unsur-unsur bentuk aljabar. Perhatikan materi di bawah ini. Unsur bentuk aljabar yang pertama adalah variabel atau peubah, yaitu lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya, yang dilambangkan dengan huruf kecil, misalnya A, B, C sampai dengan Z. Maka dari bentuk aljabar 2X ditambah 4, variabelnya adalah X. Kemudian yang kedua adalah koefisien, adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Contoh, koefisien A dari 3A dikurangi 2B adalah 3. Kemudian koefisien B dari 3A dikurangi 2B adalah negatif 2. Kalau dari contoh yang 2X ditambah 4, maka koefisien X dari bentuk tersebut adalah 2. Maka koefisien adalah bilangan yang terletak di depan variabel. Kemudian yang ketiga adalah konstanta, yaitu suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jadi tidak ada hurufnya. Jadi 2X ditambah 4, maka konstantanya adalah 4. Jadi nilainya sudah diketahui, yaitu adalah konstanta. Contohnya, konstanta dari 3A dikurangi 2B tambah 19 adalah 19. Kemudian konstanta dari 23X pangkat 3 tambah X tambah 72Y dikurangi 7 adalah negatif 7. Berikutnya unsur-unsur bentuk aljabar adalah suku. 2X dikatakan sebagai satu suku, kemudian 4X dikatakan sebagai satu suku juga.
Maka suku adalah variabel beserta koefisien dan konstanta pada bentuk aljabar. Yang pertama adalah suku 1 atau tunggal atau monomial, adalah bentuk aljabar yang hanya terdiri dari satu suku. Contohnya 2A, negatif 3BC, negatif 9, 23X pangkat 3. Kemudian yang B, suku 2 atau binomial, adalah bentuk aljabar yang terdiri dari dua suku. Contohnya 2A dikurangi 3B, kemudian negatif 3BC ditambah 9. Kemudian yang ketiga adalah suku 3 atau trinomial, adalah bentuk aljabar yang terdiri dari 3 suku. Contohnya adalah 2A tambah 3B tambah 3BC, kemudian 7Y dikurangi 23X pangkat 3 ditambah 9. Yang terakhir adalah suku banyak atau polinomial, yang sukunya melebihi dari 3 suku. Berikutnya adalah suku sejenis dan tak sejenis. Yang pertama, suku sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari variabel tersebut sama. Kemudian suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari variabel tersebut tidak sama. Contoh, dipunyai bentuk aljabar 2B kuadrat dikurangi 3BC dikurangi 7B kuadrat ditambah 5BC ditambah 9B. Maka tentukan suku sejenis dan tak sejenis. Suku sejenis tadi adalah yang variabel dan pangkat dari variabelnya sama. Maka suku sejenisnya adalah 2B kuadrat dengan negatif 7B kuadrat. Kemudian negatif 3BC dengan 5BC. Kemudian suku tak sejenisnya adalah 2B kuadrat dengan 9B, negatif 3BC dengan 2B kuadrat, 5BC dengan 2B kuadrat, dan seterusnya. Kemudian menyederhanakan bentuk aljabar. Perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Sederhanakan bentuk aljabar 4A ditambah 9 dikurangi 5A dikurangi 2. Maka penyelesaiannya adalah kelompokkan suku-suku yang sejenis. Maka 4A tambah 9 dikurangi 5A dikurangi 2, kita kelompokkan dulu suku yang sejenis. 4A dikurangi 5A, kemudian ditambah 9 dikurangi 2. Maka sama dengan 4A kurangi 5A berarti 4 dikurangi 5A ditambah 9 kurangi 2, 7. Maka sama dengan 4 kurangi 5 negatif 1A ditambah 7 sama dengan negatif A tambah 7. Negatif 1A selanjutnya boleh hanya ditulis dengan negatif A. Demikian juga dengan 1A boleh hanya ditulis dengan A. Kemudian contoh yang kedua, sederhanakan bentuk aljabar berikut. 2x kuadrat dikurangi 9x ditambah 7x kuadrat tambah 12x. Maka penyelesaiannya, kelompokkan suku-suku yang sejenis sama seperti yang tadi. 2x kuadrat kurangi 9x tambah 7x kuadrat tambah 12x sama dengan 2x kuadrat tambah 7x kuadrat. Kemudian dikurangi 9x ditambah 12x. Maka sama dengan koefisiennya kita tambahkan 2 tambah 7x kuadrat ditambah, karena tadi negatif 9 berarti negatif 9 tambah 12x. Maka sama dengan 9x kuadrat tambah 3x. Karena ini sudah tidak sejenis lagi, maka sudah tidak bisa disederhanakan. Berikutnya tugas 7, kerjakan soal berikut di buku tulis masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.